Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta workshop The Essential of R and R Studio for Research Analysis. Dan tadi saya lihat, alhamdulillah banyak ya pesertanya dari berbagai macam daerah. Dan juga bahkan ada yang dari instansi dari luar negeri ya, alhamdulillah. Nah, bagi yang baru bergabung, boleh minta tolong untuk bisa mengisi survei 1 menitnya sebelum di menti.com dengan kode yang tertera di kolom chat ataupun di screen ya, yang ada di hadapan Bapak Ibu semua. Dan juga kami mohon sebelum acara kita masuk ke materi, dimohon untuk bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu sehingga menjaga kondusivitas seperti itu. Baik, lanjut saja ke acaranya. Dan insya Allah saya akan menampilkan rundown acara pada hari ini, yaitu agendanya dimulai dari pembukaan, lalu pengenalan tentang Excelnesia Consulting, lalu pembacaan CV pembicara, pemaparan materi, sesi tanya-jawab, dan juga nanti akan ada penutupan seperti itu. Dan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu adalah pengenalan dari Excelnesia Consulting yang akan disampaikan oleh CEO dari Excelnesia Consulting, yaitu Bapak Dr. Miftahul Rizky Akbar. Kepada Bapak Rizky, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Oh, ini ada Pak Aci juga nih. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Saya sangat senang dan cukup surprise. Sangat amazing ternyata acara Studio pesertanya luar biasa banyak sekali. Pendaftaran yang masuk itu ada sekitar 250 orang mungkin lebih. Alhamdulillah, jadi kita pagi hari ini bisa bertemu, bersilaturahmi, dan semoga kita dalam keadaan sehat karena sepertinya meskipun vaksin sudah ada masih harus selalu menjaga kesehatan. Baik, saya akan mengenalkan terkait dengan lembaga kami, Excelnesia Consulting. Ini merupakan lembaga konsultan dalam bidang penelitian dan publikasi. Kemudian kita fokus di 3 bidang, yaitu di bidang pertanian dan kehutanan, kemudian di bidang biological science, dan yang terakhir ada ilmu kesehatan, nanti mencakup ilmu gizi dan medical. Jadi di Excelnesia Consulting ini kita memiliki 3 nilai utama. Yang pertama profesional, artinya ketika kita ada suatu proyek yang diberikan kepada kita profesional, tepat secara waktu, kemudian sesuai dengan apa yang customer inginkan, seperti itu. Dan kita banyak juga memberikan masukan. Kemudian kita memiliki value yang kedua adalah inspiration, artinya kita ingin share juga, terutama share juga hal-hal baru yang kita dapat. Barangkali Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah memperoleh, tapi kita di sini ingin sharing, kemudian kita ingin mengenalkan, dan Excelnesia di sini berkomitmen untuk berusaha untuk mengakselerasi. Jadi Excelnesia itu artinya akselerasi, Nesia-nya itu artinya Indonesia. Jadi bagaimana untuk mengakselerasi Indonesia, bahwa kita bisa meningkatkan bagaimana publikasi di Indonesia baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kemudian collaboration, artinya Excelnesia di sini bermitra dengan konsultan kita ada dari dari dosen, baik itu dosen negeri maupun swasta, kemudian dari institusi pemerintah juga, sebagai kita membuka peluang nanti Bapak Ibu yang berminat atau berkenan untuk menjadi sebagai konsultan di Excelnesia, nanti kita akan ada saatnya open recruitment untuk sebagai konsultan. Jadi mangga disilahkan. Baik, kemudian ini awal mula Excelnesia kita
sepertinya ada gangguan slide. Ya, awal mula dari Axonesia ini kita sebenarnya berawal dari konsultasi secara biasa, kemudian dari mulai tahun 2020 kita konsultasi secara biasa, one-to-one dari mahasiswa, baik sarjana maupun pasca sarjana, kemudian ada juga dosen yang konsultasi dosen maupun peneliti yang konsultasi secara biasa, sehingga kami terpikir bahwa kita membuat sebuah lembaga bahwa yang dapat mengakomodir. Kita juga dapat berbagi secara ilmu, kemudian dapat mengakomodir. Jadi kita sebagai penghubung dari orang yang memiliki pengetahuan, knowledge terkait hal-hal yang baru dalam 3 bidang, pertanian kehutanan, kemudian biologi dan ilmu kesehatan. Kemudian kita mengkonekkan dengan orang lain. Jadi orang yang membutuhkan kita konekkan. Karena saat ini kan eranya adalah era digital 4.0, artinya ilmu itu sesuatu hal yang sangat sangat mudah, dan itu sangat konektivitas kita itu sangat cepat. Seperti acara pada pagi hari ini berasal dari bahkan seluruh Indonesia, dan saya juga menyapa juga ada yang dari kemarin saya lihat ada yang dari luar negeri juga, mungkin barangkali mahasiswa di sana. Jadi saya kira luar biasa. Kalau dulu kita tidak terbayangkan bisa terhubung begitu dekat, sekarang insya Allah saya kira sangat luar biasa. Boleh next. Axonesia memiliki beberapa layanan. Yang pertama kita ada untuk jasa transaksi dalam 3 bidang tadi, tapi kita juga tidak untuk kemudian di bidang lain, nanti akan kita carikan konsultannya. Transaksi dalam abstrak, kemudian ada manuskrip, bahkan jika ada disertasi atau tesis yang bahasa Inggris tapi mungkin jarang di Indonesia, itu kita bisa bantu, dan kita akan sesuaikan dengan konsultan yang ada di bidangnya. Misalkan seperti saya backgroundnya seperti pertanian, saya hanya menangani yang bidang pertanian. Nanti kita juga ada konsultan di bidang misalkan ilmu gizi dan biologi, menangani spesifik dalam bidangnya. Boleh next. Kemudian kita ada layanan bagaimana untuk pendampingan terkait dengan manuskrip jurnal, bagaimana kita melakukan substansial content editing. Kalau kita lihat di luar negeri itu ada yang terkenal seperti Enago. Kita jadi lembaga yang cita-citanya itu seperti Enago, kita bisa mengkonekkan dari para profesional atau para ahli, dosen-dosen ahli, kemudian bisa memperbaiki manuskrip, kemudian juga ada profit manuskrip, ada layouting dan pendampingan. Kemudian kita juga ada pelayanan dalam bentuk desain presentasi. Jadi kadangkala kita memiliki bahan materi yang luar biasa, tetapi bagaimana cara kita untuk menyajikan dalam sebuah presentasi. Jadi kita rasa itu suatu hal yang cukup penting, karena kadang-kadang materi bagus ketika dalam penyampaian presentasi itu kurang baik atau harus perlu ditingkatkan, maka kadang-kadang pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak tercapai. Boleh next. Terakhir adalah di tahun 2021, karena kita banyak mengadakan kelas online yang baik yang bersifatnya free, namun juga ada beberapa kelas yang sifatnya berbayar. Kita juga ada konsultasi dalam bentuk nanti akan kita rilis siapa-siapa saja yang konsultan dari Axonesia, kemudian Bapak Ibu yang berkenan untuk berkonsultasi itu dapat tersambungkan dengan kami. Next. Baik, Bapak Ibu dapat menghubungi kami melalui baik dengan via apapun, dengan Instagram, kemudian ada Facebook. Kita juga ada nomor WhatsApp kami yang dapat dihubungi sewaktu-waktu. Next. Ini sekaligus promosi. Jadi acara kami selanjutnya kita akan mengadakan terkait dengan webinar yang berjudul How to Design Effective Scientific Presentations. Acara ini akan dibawakan oleh Dr. Dika Prita Hapsari. Beliau ini lulusan dari IPB, doktor dalam bidang pertanian. Kemudian beliau memiliki kompetensi yang sangat mumpuni dalam bidang untuk desain, bagaimana untuk menyajikan presentasi yang bagus dan bagaimana untuk menyampaikan. Jadi pada Bapak Ibu yang nanti
berminat untuk bergabung dengan acara. Saat ini sudah bergabung, saya lihat ada sekitar hampir 50 orang yang sudah terregistrasi. Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung, kami tunggu dapat mengklik link registrasi. Nanti juga dapat kami share informasi ini di grup apa namanya, Art Studio. Selanjutnya acara terakhir ini kita akan mengadakan secara mendalam. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan Art dan Art Studio memang secara esensial ya. Esensial artinya pengenalan. Jadi memang kita kupas secara kulitnya, kemudian dengan harapan karena ini sifatnya kelas besar, sehingga kita harapkan Bapak Ibu ada gambaran untuk A dan Art Studio itu seperti ini. Sehingga kita mengadakan kelas yang sifatnya advance. Ini di kelas ini kita akan membahas terkait dengan 4 hal. Yang pertama, bagaimana untuk menyajikan terkait dengan estetik Venn diagram. Kemudian bagaimana untuk menyajikan dalam bentuk prinsipal komponen analisis, dalam bentuk data secara datanya maupun dalam bentuk visualisasinya. Dan kita juga akan ada kegiatan topik yaitu heatmap clustering analysis. Bapak Ibu pasti pernah mendengar. Heatmap ini ada di berbagai bidang dalam bidang pertanian, biologi maupun di bidang kesehatan juga ada terkait dengan heatmap ini. Dan bioplot, jadi bioplot PCA ini kadang dia peririsan. Jadi Bapak Ibu dipersilakan saat ini. Kami sudah ada, jadi ada 10% 20 pendaftar pertama yang mendapatkan potongan 10%. Saat ini terakhir saya cek update-nya itu sudah ada sekitar 12 atau 13 orang yang sudah mendaftar. Masih ada sisa 7 seat untuk potongan diskon 10%. Dan di sana nanti akan dapat fasilitas berupa modul, sertifikat, dan nanti kita akan ada bonus 1 kali kelas coaching. Dan itu jadinya diharapkan setelah mengikuti acara ini sudah paham betul ya terkait bagaimana untuk analisis PCA, kemudian heatmap dan bplot. Saya kira itu cukup ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Fahmi. Baik, terima kasih kepada Pak Miftahul Rizky ya atas pemaparannya terkait Excellencia Consulting, dan juga tadi para peserta, Bapak dan Ibu juga bisa melihat akan ada acara selanjutnya yang boleh banget tuh diikuti oleh Bapak dan Ibu semua. Dan juga, kita dari panitia juga ada semacam hadiah ya, tapi ada syarat ya. Yang pertama, jadi mohon Bapak dan Ibu semua bisa live report kegiatan kita pada hari ini di Instagram, di IG Stories. Dan nanti jangan lupa di tag ke Instagram dari Excellencia, di mana nanti live report yang sangat menarik, yang paling menarik akan mendapatkan diskon untuk kelas dari Dr. Turhadi. Seperti itu. 50% ya Mas diskonnya? Oh iya, 50%. 50% untuk Bapak Ibu. Pemenang dari acara kita pada hari ini. Baik. Jadi 2 ya, nanti akan dipilih penanya terbaik hari ini. Jadi akan dipilih 3 orang, kemudian untuk Instagram nanti kita akan pilih 2 sampai 3 orang. Betul. Baik. Jadi jangan sampai lupa untuk live report IG. Dan untuk selanjutnya kita langsung saja ya ke acara utama, yaitu pemaparan materi. Tapi sebelum itu saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada hari ini. Oke. Pembicara kita pada hari ini yaitu adalah Bapak Dr. Miftahul Rizky Akbar, SP, MSI, dan beliau menempuh pendidikan di S1 Agronomi dan Hortikultura IPB, lalu S2-nya di Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman IPB, dan S3-nya di Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman IPB. Beliau juga punya beberapa pengalaman pekerjaan, diantaranya yaitu mentor dalam Career Buddy program Batch 1, dan juga Sustainability Deputy Manager di PT Olam Indonesia. Dan pernah juga menjadi founder lembaga konsultan Excellencia sampai sekarang,
dan juga menjadi peneliti Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Dan Pak Miftahul Rizky ini juga punya beberapa penghargaan, yaitu sebagai Best Presenter on Workshop Presentation on the 23rd 3U International Joint Seminar dan Simposium pada tanggal 23 sampai 28 Oktober 2016, dan juga menjadi awardee dari PMDSU Scholarship Batch 2 Kemenristek Dikti. Dan beliau juga punya pengalaman sebagai reviewer, yaitu reviewer di Sabro Journal of Breeding and Genetics, dan juga reviewer jurnal agronomi. Baik, selanjutnya ada langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Miftahul Rizky Akbar. Pada Pak Rizky, dipersilahkan. Baik, baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah ya, Mas Fahmi ya? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu ini. Bahkan mungkin teman di kampus banyak, saya lihat ada Pak Aji, kemudian teman-teman yang lain, dan saya ucapkan terima kasih ini kepada, saya juga ada Bapak Ibu dosen, kemudian para peneliti, jadi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Mohon izin untuk sharing, jadi sifatnya di sini saya tidak lebih tahu, tapi sifatnya karena memang hanya sedikit tahu terkait dengan untuk program Art dan Art Studio, jadi hari ini kita dapat sharing. Bapak Ibu barangkali sudah pernah mendengar apa sih program Art dan Art Studio, ada yang sudah pernah mendengar maupun ada yang bahkan sudah ahli dan dapat bergabung pada hari ini. Jadi hari ini karena ilmu sifatnya semakin dibagi itu akan semakin bertumbuh, maka pagi hari ini saya akan berbagi atau sharing terkait dengan program Art dan Art Studio. Oke, ini tadi sudah disampaikan oleh host terkait dengan biografi singkat saya. Saat ini saya sebagai peneliti Pusitkoka. Kemudian pada acara pada pagi hari ini kita ada 4 hal yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas terkait dengan apa sih sebenarnya software Art dan Art Studio, kemudian bagaimana cara kita untuk menginstal Art dan Art Studio yang tadi malam juga sudah mulai menginstal, tapi memang ada beberapa yang mengalami kendala. Kemudian bagaimana cara kita untuk men-setting package, dan kita akan melakukan simulasi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya untuk pelatihan terkait dengan Art dan Art Studio ini sifatnya itu butuh waktu yang lumayan lama. Jadi bahkan kita bisa membutuhkan waktu 6 jam, bahkan bisa mungkin 2 hari. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita hanya ada waktu sekarang lebih sekitar 2 jam, dan saya berusaha untuk mengemas, mengenalkan apa itu sebenarnya Art dan Art Studio, dan saya kemas, makanya saya berusaha untuk meringkas dalam terkait dengan 2 software ini. Makanya saya pilih 4 poin ini. Yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan Art dan Art Studio. Kalau kita lihat pada di sini, sebenarnya Art itu adalah sebuah bahasa. Jadi kalau bahasa sederhana adalah bahasa pemrograman. Jadi untuk apa? Untuk statistik, jadi untuk statistical computing, dan untuk membuat kita grafik. Jadi secara sederhana adalah bagaimana cara kita untuk menulis sebuah kode, kemudian kita membuat sebuah data statistik atau data kuantitatif yang kita memiliki itu bermakna. Dan kita juga dapat membuat suatu grafik. Jadi definisi Art itu sebenarnya sesimpel itu. Kalau kita bandingkan dengan program-program yang lain kan, mereka kan sebenarnya sudah dasarnya itu bahasa pemrograman, tetapi mereka sudah dibuat bentuk yang lebih kompak.
Nah, kemudian apa yang dimaksud sebagai R Studio? R Studio ini adalah sebenarnya pengembangan dari R. Jadi versi yang lebih compact dan saya kira ini lebih user friendly meskipun secara secara besarnya itu lebih besar secara besar meganya ya, untuk besar datanya lebih besar dibandingkan R, tetapi dia lebih user friendly. Dan kemudian kalau kita melihat apa sih kelebihan R dibandingkan dengan program yang lain, pertama harus kita tahu bahwa R ini adalah program yang free, artinya dia gratis dan open source. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, apa sih yang membedakan R dengan, ada yang menanyakan dengan Stata, kemudian dengan SPSS. Sebenarnya hal yang paling mendasar keunggulan R itu dia itu adalah gratis dan open source. Artinya ketika open source, semua orang itu dapat mengembangkan program R ini. Jadi kalau program yang sifatnya sudah license atau berbayar, jadi terbatas. Jadi tidak semua orang bisa mengembangkan, dan ketika kita mengembangkan, kita akan terkena sebuah policy, suatu pembajakan. Kemudian yang kedua, di R ini ada sekitar saat ini sudah develop. Terakhir saya lihat update-nya itu sudah ada 14.000 package. Apa itu package? Nanti akan kita bahas. Jadi secara ringkas, package ini adalah suatu bahasa kode bagaimana untuk kita membuat apa sesuatu yang kita inginkan. Jadi kalau ada istilah di R itu, kadang-kadang kita nggak ada di istilah R itu, kita nggak ada bagaimana sih cara untuk membuat ini, nggak ada. Jadi yang ada adalah bagaimana kita tuh punya ide apa. Jadi semua itu bisa diwujudkan di R. Dan di R ini dia memiliki komunitas yang besar. Artinya ketika kita memiliki suatu permasalahan, baik itu error atau permasalahan bagaimana kita menginginkan pengembangan suatu data, banyak sekali komunitas untuk pengembangan R ini. Di dunia saat ini yang untuk berbasis yang data science itu, yang salah satu yang besar itu adalah R, kemudian ada Python. Jadi R ini salah satu program yang saat ini sedang naik daun juga. Sebenarnya R ini sudah ada sejak dahulu, karena memang, tapi saat ini sekarang saya kira untuk secara tren R ini sudah semakin tinggi, sehingga terbukti hari ini luar biasa juga ketika saya juga surprise ketika mengadakan workshop R ini, peminatnya sangat banyak. Kemudian kalau kita bandingkan apa itu R Studio, jadi R Studio ini memiliki kelebihan, dia mudah untuk dioperasikan. Jadi dia versi yang lebih compact dibandingkan R, jadi lebih simple kira. Kemudian kita di R itu, R Studio kita memiliki consistent commons, artinya di sana itu ketika kita salah, itu kita akan diberikan suatu arahan atau petunjuk bagaimana untuk membenarkan suatu listing. Nanti akan kita lihat untuk secara prakteknya di software. Kemudian dia adalah satu kesatuan interface yang yang sangat baik, dan kita di sana itu jelas kita ada panduan secara untuk navigasi bagaimana untuk impor data, terus bagaimana untuk ketika kita sudah menyimpan data, nanti akan jelas. Nah, ini adalah tampilan dari R. Jadi saat ini untuk program yang terbaru ini ada R versi 404. Ini kemarin terakhir saya masukkan ini 403. Artinya R itu dia berkembang sangat cepat. Bahkan mungkin setiap bulan sudah ada update versi, dan memang jadi Bapak Ibu yang barangkali yang semalam itu saya baca, barangkali ada yang kendala masih 32 bit, jadi tidak masalah, kita masih menggunakan versi R yang sebelumnya, karena secara listing itu kita tidak ada masalah. Jadi karena ketika semakin upgrade, jadi kalau versi terbaru ini ya sesuai dengan operating system yang terbaru. Kemudian ini adalah untuk R Studio Interface. Jadi dapat kita lihat ini adalah, kalau kita lihat banyak ibu-ibu, bapak ibu yang telah menginstal. Jadi untuk tampilan awal memang tidak ada kolom ini ya. Ini namanya sudah script, jadi sudah saya tambahkan waktu meng-screenshot. Jadi di sini nanti kita bisa melihat tampilannya. Kemudian di sini ada beberapa file yang lebih
tertata. Kemudian di sini bagaimana ada konsol, kemudian bagaimana ada package. Baik, tadi itu adalah definisi terkait dengan R dan R Studio. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk menginstal R dan R Studio. Yang pertama, untuk menginstal R, kita dapat mengunjungi website ini, www.rproject.org. Jadi, semalam memang yang kita berikan di file itu adalah file yang sudah kita downloadkan. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu misalnya suatu ketika terus kemudian install ulang laptop dan pas datanya software R itu tidak ada, maka Bapak Ibu dapat mendownload untuk R ini di www.rproject.org. Jadi sebenarnya dan ini gratis, jadi dapat dilakukan kapanpun. Kemudian ini adalah tampilan dari websitenya. Bapak Ibu nanti barangkali sambil mendengarkan sambil mencoba untuk browsing websitenya, dan barangkali Bapak Ibu ada yang sudah semalam mungkin sudah mulai browsing, oh ini sebenarnya tampilannya. Jadi di sini dapat kita lihat, kemarin ini saya lihat update terbaru ini sudah ada R versi 4.05. Kemudian ini kita lihat bahwa kalau kita ingin download R, kita dapat klikan yang ini, saya berikan tanda merah. Kemudian ini adalah artinya cloud, ini tempat kita untuk mendownload, jadi seperti istilahnya mirror. Jadi di sini terbagi jadi beberapa negara, kita dapat memilih negaranya, bisa dari Indonesia, cuma kadang-kadang memang kalau server Indonesia itu kadang-kadang ada trouble, sehingga Bapak Ibu dapat menggunakan server selain dari negara Indonesia. Misalkan kalau semalam saya baca dari Pak itu dapat dari server Malaysia, kemudian dapat juga dari server yang lain, misalnya dari USA atau UK. Kemudian kita klik tadi, dan ini ada instalasi untuk R untuk Linux, kemudian untuk Mac, dan untuk Windows. Kita klik, ini adalah instalasi untuk yang MacBook. Setelah kita klik, tapi memang di sini harus kita lihat bahwa MacBook-nya ini adalah MacBook untuk tipe tertentu. Jadi Bapak Ibu yang harus memiliki operating system untuk MacBook itu adalah 10.13 atau High Sierra. Jadi High Sierra ke atas itu dia baru bisa mendownload untuk R versi yang terbaru. Jadi untuk yang ketika MacBook kita untuk macOS-nya di bawah versi ini, maka kita dapat mendownload untuk versi yang lama. Jadi tidak masalah. Kemudian bagaimana untuk menginstal R untuk laptopnya Windows? Dapat kita klik untuk yang pilihan Windows tadi, kemudian kita klik dan kita bisa melakukan instalasi. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, kemarin tutorialnya itu hanya ada yang Windows, untuk yang MacBook terus terang karena keterbatasan dari fasilitas sehingga belum dapat memberikan tutorial untuk yang MacBook. Nanti insya Allah ketika ada pertanyaan terkait dengan yang bagaimana MacBook dapat disubmit ke email Axelnesia. Jadi nanti kita juga akan ada tim kita yang yang akan membantu untuk menjawab. Jadi Bapak Ibu yang nanti belum berkesempatan terjawab pertanyaannya dapat mengirimkan pertanyaan terkait untuk R, nanti akan kita balas jawabannya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk menginstal R Studio. Bapak Ibu dapat mengunjungi website rstudio.com. Jadi itu akan lengkap di website ini. Kemudian ini adalah tampilan awal websitenya. Dapat kita lihat alamatnya adalah rstudio.com. Kemudian kita melihat ada kolom download, maka kita klik download dan kita akan masuk pada tampilan ini. Kemudian setelah masuk pada tampilan ini kita dapat memilih. Jadi di sini ada beberapa versi, ada versi yang free, ini yang untuk desktop, kemudian ada yang desktop tapi yang pro, ada beberapa.
Karena ini sudah pengembangan sehingga untuk RStudio ini ada versi yang pro dan memang sudah advance. Kita pilih yang untuk desktop yang free. Nah ini tampilannya untuk tampilan dari RStudio. Jadi dapat kita lihat ini adalah versi yang terbaru untuk saat ini. Nah, kita dapat download, dan untuk Windows, ide keperluannya adalah Windows 10 atau 8 untuk yang 64 bit. Seandainya kita versinya di bawah ini, misalkan kita saat ini masih menggunakan Windows 7, maka kita dapat mendownload untuk versi yang lama. Jadi, seperti kemarin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dia ya, terus yang telah share untuk yang Windows 7 dan 32 bit. Kemudian kita klik, ini ada pilihan untuk download untuk yang Windows 10.8 untuk yang RStudio. Kemudian, jadi kalau RStudio untuk Windows dia akan formatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya ini yang mana, maka formatnya untuk yang Windows dia akan berakhiran .exe. Ini adalah untuk yang format Windows. Sedangkan untuk yang format macOS dia akan berakhiran .dmg. Jadi kita sudah dapat mengetahui bahwa ada perbedaan dari kedua ini. Jadi dan sama untuk yang versi terbaru dia hanya dapat digunakan untuk versi macOS 10.13 plus. Jadi dari High Sierra hingga ke atas. Jika ada pertanyaan apakah Catalina bisa? Bisa, karena Catalina sudah termasuk macOS yang terbaru. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara kita untuk men-setting package. Jadi package ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam R atau RStudio, karena ini merupakan hal yang vital. Nah, apa itu package? Jadi kalau saya ambil definisi terkait dengan package itu adalah suatu bundles of code, artinya suatu kumpulan kode, dan ketika kita membuat suatu kode kita harus mengikuti rule dari package ini. Jadi secara sederhana sebenarnya R itu kita memiliki bahasa pemrograman, kemudian setelah bahasa itu di-running, ketika seseorang yang dia sudah mendevelop bahwa levelnya lebih tinggi lagi, kita kan sebenarnya sebagai user ya, ada seseorang yang dia sebagai istilahnya itu developer, artinya orang yang sudah membuat package, kemudian kita sebagai user tinggal menggunakan, kemudian bisa memunculkan sesuatu. Jadi memang, dan salah satu kelebihan R adalah banyak sekali orang yang mendevelop package ini. Bahkan kalau kita lihat di tahun 2019 itu sudah ada 14.000. Jadi tentunya 14.000 ini dari berbagai bidang. Jadi kalau saya baca beberapa pertanyaan apakah bisa digunakan untuk bidang peternakan, kesehatan, itu kita bisa. Sangat bisa, tergantung dari tujuan kita, dan itu akan ada source-nya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kita untuk mencari source terkait dengan package ini. Jadi yang saya sampaikan atau saya kenalkan pada pagi hari ini terbatas memang pada bidang pertanian, tetapi bagaimana cara untuk mengembangkan dan untuk mengakses lebih dalam, insya Allah ini akan Bapak Ibu juga dapat mengambilnya. Baik, kemudian package itu terbagi menjadi dua Bapak Ibu. Yang pertama ada disebut sebagai base package, artinya dia itu suatu package dasar dari R, tapi ketika kita menginstal dia tidak secara otomatis akan install, tapi dia semacam base package. Misalkan ketika kita ingin menganalisis sederhana, itu R memilikinya. Kemudian ada yang disebut sebagai contributed package. Contributed package ini adalah package yang sifatnya spesifik. Jadi ketika kita ingin mengembangkan sesuatu, maka kita harus menginstal secara terpisah. Contoh hari ini kita akan menganalisa bagaimana untuk analisis ANOVA, terutama spesifik bidang pertanian. Itu kita menggunakan package Agricole dan nanti akan ada package Core Plot.
untuk analisis korelasi. Kemudian sumber package itu ada dua, yaitu dari CRAN yang kita lihat tadi, Comprehensive Archive Network, dan GitHub. Kalau kita melihat dari CRAN, ini adalah tampilan dari CRAN, jadi seperti tampilan awal, makanya nanti ketika Bapak Ibu install, Bapak Ibu akan muncul tampilan CRAN itu seperti ini. Kemudian nanti, dan ini adalah tampilan dari github.com. Kita bisa download package secara gratis dan secara manual di sini. Jadi nanti kita tinggal menginstal package kita. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu package, bagaimana cara kita untuk menginstalasi package. Pertama kita akan melihat cara untuk menginstal package di R. Yang pertama, ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu setelah setelah mengklik program R, kemudian nanti akan saya simulasikan di program R-nya. Jadi ini untuk modul Bapak Ibu, kita klik new, kemudian sudah dapat seperti ini. Nanti kita akan, ini untuk Windows ini adalah untuk melihat secara tampilan agar tampilannya lebih compact, karena akan terbentuk dua seperti ini. Nanti akan kita praktekkan dan kita clear, dan misalkan kita ingin memberi penamaan, kita save as, dan kita dapat menginstal secara otomatis dengan install package. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat memilih sumber dari dari CRAN Mirrors. Kita dari, misalkan kalau zero ini artinya ya netral, maksudnya tidak dari negara manapun. Kemudian kita dapat memilih dari negara mana dan kita install. Nanti akan muncul tampilan untuk instalasi package. Misalkan untuk tadi Agricole, kemudian ini sekarang untuk yang misalkan Complot. Baik, selanjutnya bagaimana untuk menginstal package di RStudio. Kita lihat ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu nanti membuka RStudio. Jadi kemudian kita misalkan klik untuk script untuk awal, dan dapat kita lihat di sini adalah ada package yang sudah ada. Misalkan di bagian package user pribadi ini misalkan sudah ada Agricole, dapat kita klik package-nya. Jadi atau nanti akan ada coding secara manual, nanti akan saya tunjukkan. Jadi akan ada misal install.package dalam kurung package kita. Nanti akan saya tunjukkan ketika demo. Jadi ini seandainya kita ingin package kita tidak ada, maka kita dapat menginstal package tambahan secara install ini. Baik, setelah kita membahas terkait bagaimana mengenalkan R hingga men-setting package, maka kita sekarang bagaimana cara kita untuk menganalisis ANOVA. Pada kesempatan hari ini saya akan menunjukkan analisis ANOVA untuk rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok, atau rancangan kelompok lengkap teracak. Kemudian ada analisis korelasi dan analisis sidik lintas, atau biasa disebut sebagai path analysis. Pertama dapat kita lihat untuk yang pertama analisis of variance, atau kalau biasanya kita menyebut sebagai untuk analisis seragam. Jadi kalau di istilah pertanian ini analisis yang sangat populer ya kalau di bidang pertanian. Pertama kita akan melakukan analisis ragam di R. Jadi seperti tadi. Pertama, untuk memulai R, kita harus memasukkan pada settingan konsol, kita klik file, kemudian kita klik change dir. Change dir ini adalah untuk mengetahui di mana atau di mana kita ingin menempatkan file kita. Jadi change directory ini adalah sangat penting, karena ketika kita tidak menetapkan posisi di mana file kita, maka kita akan kesusahan nantinya, atau program R itu tidak dapat membaca data kita. Jadi penempatan posisi change directory ini sangat penting. Setelah itu, ini saya langsung tunjukkan secara listing, karena keterbatasan waktu. Kemudian setelah kita dari setting, maka kita masukkan listing ini. Jadi memang
ini adalah listing standar, artinya apa yang dimaksud dengan misalkan di set WD ini adalah bagaimana kita men-set atau membaca program ini adalah program ini berada di direktori tertentu. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan pengambilan file itu, maka kita lakukan pembacaan file kita. Dan format yang digunakan itu ada dua. Kalau di format untuk R, kita dapat menggunakan format yang berbentuk CSV. Makanya saya tuliskan di sini adalah padi.csv. Nanti akan saya share di Google Drive, termasuk file tentang file padi dan juga bagaimana listing ini nanti akan saya share juga. Jadi Bapak Ibu dapat praktik juga nanti, dan ketika ada permasalahan nanti dapat ditanyakan. Kemudian dan tipe file kedua adalah txt. Jadi kalau kita buka Notepad itu kan biasanya filenya txt. Jadi jadi dua file ini yang biasanya dipakai. Kadang-kala untuk yang RStudio bisa menggunakan Excel, tapi kadang-kadang ada bermasalah. Baik, setelah kita melihat file kita, maka kita akan melihat data kita. Ini maksudnya lihat datanya, software-nya adalah kalau tanda pagar ini, lihat data, artinya tidak bermakna apa-apa. Yang bermakna adalah date ini adalah data. Jadi data ini dia akan inline atau berhubungan dengan sebelumnya. Jadi sini kan ada data, nanti akan berhubungan dengan data yang ada di bawahnya. Kemudian setelah kita akan baca strukturnya, kita akan melihat di sini struktur dari data. Jadi kalau ini bagaimana untuk header dari data kita setelah kita lakukan pembacaan seperti ini, kemudian bagaimana akhir dari data kita, dan bagaimana struktur data kita. Jadi setelah data kita muncul, untuk langkah awal bagaimana cara kita analisis itu, setelah data kita muncul, maka kita bisa tahu, oh data ini sudah terbaca oleh sistem. Maka selanjutnya adalah kita melihat struktur dari data kita. Jadi struktur dari data kita, misalkan di sini setelah kita lihat data kita, di sini saya contohkan adalah file untuk data padi. Di sini ada misalkan 90 jenis macam pengamatan, kemudian ada 13 variabel yang di sana. Jadi ada variabel apa saja? Di sini ada variabel dari mulai rep itu artinya ulangan atau replication, kemudian ada genotype, kemudian ada TT tinggi tanaman, jumlah sampel hingga terakhir adalah produksi. Jadi ini adalah membaca 13 variabel. Dan bentuk dari tipe data itu untuk yang replication artinya INT ini adalah integernya dibentuk sebagai bilangan bulat. Kemudian gen adalah gen ini genotipe ini sebagai bilangan bulat, dan ada juga tinggi tanaman hingga produksi ada yang number dan integer. Untuk yang UB dan UP ini dia bentuknya integer, artinya integer ini adalah bentuk bilangan bulat. Dan seharusnya untuk data pengamatan itu kita harus membuat dalam bentuk numerik. Kecuali nanti jika kita ingin menganalisis cluster, maka kan ada bentuk data tertentu, misalnya seperti data ordinal. Tapi untuk data yang sifatnya kuantitatif, maka bentuknya adalah data numerik. Nah, sehingga kita perlu melakukan perubahan struktur data. Maka kita lakukan perubahan struktur data. Tadi Bapak Ibu dapat lihat, yang tadinya replication itu adalah, kalau kita melihat replication itu tadi adalah numerik, jadi kita jadikan sebagai faktor. Jadi setelah kita jadikan sebagai faktor, dan kemudian untuk umur UB, kemudian umur bunga UP, kemudian jumlah gabah jumlah gabah hampa, kita jadikan numerik, artinya bentuknya sudah bentuk struktur seperti ini. Dan faktor dan numerik. Ya, memang ketika pertama kali kita melihat kok kayaknya ribet gitu. Ya memang dulu ketika saya baru belajar juga ini kok ribet harus dibentuk kayak gitu. Karena memang kita bermain sistem coding yang saya bilang ini sederhana ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana
aplikasi ini dapat mengenali data kita. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kita sudah terbentuk seperti ini, nanti lama-lama dan kita sudah melakukan pemulangan untuk menganalisis R, itu kita akan lebih mudah seperti itu. Oke, jadi ini adalah pertama untuk bagaimana melakukan analisis untuk rancangan acak lengkap. Jadi ini, jadi kalau acak lengkap itu kan ini ada model pertama yang harus dilakukan tadi setelah saya ada yang kelewat. Pertama untuk rancangan acak lengkap ini kita perlu melakukan ada hal yang penting kita perlu melakukan di sini ada install package, yaitu adalah package dari Agricole. Tadi saya kelewat. Nah, setelah kita tadi install hingga sampai tahap ini, maka kita melakukan analisis acak lengkap. Jadi untuk analisis acak lengkap dapat kita lihat, kita masukkan dalam bentuk model, kemudian di sini adalah AOV. AOV itu adalah analysis of variance. Kemudian TT ini kita tadi anggap sebagai tinggi tanaman, dan desainnya untuk rancangan acak lengkap itu artinya hanya ada satu faktor. Jadi ulangan itu seolah memang tidak ada. Jadi untuk lingkungan kita dibuat untuk lingkungan sama, sehingga kita hanya memasukkan satu faktor, yaitu faktor genotipe. Setelah masuk faktor genotipe, maka setelah kita running, maka kita akan muncul seperti ini. Di sini ada genotipe, kemudian di sini ada DF. Kalau Bapak Ibu sering menganalisis di program yang lain, DF ada derajat bebas, kemudian adalah sum square, kemudian ada mean square, dan F value. Jadi memang kita bisa melihat ya, di sini hanya ada satu faktor perlakuan, yaitu genotipe. Kemudian bagaimana untuk menganalisis dua faktor atau rancangan acak lengkap, dapat kita lihat ada penambahan. Jadi penambahan yaitu genotipe kita tambahkan dengan rep ini adalah replication atau ulangan, sehingga setelah kita buat modelnya maka akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada faktor genotipe, kemudian ada faktor rep ini adalah ulangan, dan di sini adalah error atau residunya. Dapat kita lihat ada perbedaan pada replication, ada derajat bebasnya ada 2. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan uji lanjut? Kita dapat memasukkan output seperti ini, misalkan out, kemudian ini kita melakukan uji lanjut LSD. Kalau di bahasa Indonesia biasa namanya kita menyebutnya uji BNT atau beda nyata jujur. Kita di sini adalah dengan memasukkan listing ini nanti akan muncul output seperti ini. Di sini ada beberapa output, ada mean square untuk galat, kemudian ada rata-ratanya, dan di sini muncul CV atau koefisien keragaman, kemudian nilai LSD-nya berapa. Setelah itu ini adalah angka-angka dari summary dari data kita, meliputi ada dari rata-rata, kemudian ada standar deviasi, kemudian di sini ada nilai minimum, maksimal, kemudian ini adalah kuartil 25 ke 50 seperti apa. Jadi untuk listing ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu. Setelah ini setelah selesai materi kita akan masuk ke break, akan saya share, Bapak Ibu dapat melihat di Google Drive, kemudian dapat untuk mulai praktek. Kemudian setelah kita melakukan uji lanjut, kita ingin ini adalah bentuk analisis uji lanjut dari LSD tadi. Jadi mirip kalau kita di program lain, misalkan di Minitab, SPS, atau di program lainnya kita hampir mirip seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat plot? Nah, ini salah satu yang saya suka dari R. Dia bisa membuat visualisasi dari plot. Jadi kita cukup mengetikkan program plot, kemudian dan variasi dari rata-rata. Jadi kita bisa melihat ini adalah variasi dari uji lanjut dari genotipe kita. Kayak
salah satu keunggulan R itu kita bisa membuat visualisasi dari grafik kita. Baik, itu tadi cara untuk analisis di R. Kemudian bagaimana untuk menganalisis di R Studio? Sama hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus melakukan setting untuk directory. Jadi cara yang dilakukan adalah kita klik bagian session, kemudian kita pilih set working directory. Terus kemudian kita pilih choose directory. Directory mana yang akan kita pilih. Misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan di file tertentu, misalkan yang paling gampang, misalkan di file D itu agak lebih gampang, bisa seperti itu, atau di file yang lain. Jadi file mana data itu akan diambil. Kemudian setelah kita pilih directory, kita import data kita. Jadi untuk ada dua cara ya Bapak Ibu. Pertama kita bisa melakukan set WD, ini untuk secara manual menggunakan R. Kita juga bisa melakukan import pada bagian environment. Artinya ini kita bisa melakukan import data untuk melihat data secara otomatis. Kita dapat melihat data dan kita dapat klik teks ini adalah bentuknya TXT ataupun kita dapat mengambilnya dalam bentuk JSP. Oke. Setelah kita lihat ini tadi adalah bentuk dari datanya. Misalkan saya ambil tadi bentuk data padi CSV, maka akan terbentuk data seperti ini. Nah ini setelah kita import, ini contoh datanya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang R, jadi kita tampilannya itu lebih enak di mata gitu. Maksudnya kita bisa tahu, oh kita punya data seperti ini, sebagai apa yang harus kita lakukan, ada yang salah atau tidak terhadap data kita. Baik, selanjutnya untuk R Studio kita ada yang namanya untuk merunning program, kita akan klik run, atau untuk bahasa keyboardnya kita dapat klik Ctrl Enter. Sedangkan tadi untuk yang R Studio tadi saya lupa, untuk merunning program kita dapat klik Ctrl plus R. Jadi kemudian ini bagaimana cara sama dengan seperti R, kita membaca struktur data, kemudian kita melihat dari struktur data frame. Jadi untuk di R Studio kita ada beberapa tampilan, yaitu tampilan R script, kemudian tampilan konsol. Konsol ini adalah tempat untuk output dari data. Kemudian kita dapat melakukan instalasi program seperti tadi kita call instalasi kita, misalkan Agricole. Nah, seperti itu. Kemudian untuk secara proses ini sama, jadi untuk listing yang ada di R dapat juga digunakan sebagai listing di R dapat juga dijadikan sebagai listing di R Studio, sehingga kita sama dan prosesnya juga sama untuk hasil-hasilnya. Dapat kita lihat, jadi seperti ini, tidak ada perbedaan dari dua data. Dan ini adalah untuk plot, ini akan masuk. Jadi Bapak Ibu akan lihat akan masuk di bagian plot, maka setelah kita analisis akan sama bentuknya seperti ini. Jadi ini plotnya, kemudian dengan listing yang sama seperti R. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana caranya untuk secara real untuk melakukan analisis. Kemudian kita melakukan save as terkait dengan program kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menganalisis korelasi dan path analysis. Jadi korelasi ini adalah kalau secara keilmuan ada beberapa korelasi. Jadi kalau korelasi yang sifatnya umum untuk data yang sifatnya secara langsung, istilahnya simple correlation, itu kita dapat menggunakan analisis korelasi Pearson. Pada kesempatan pagi hari ini saya menggunakan analisis korelasi Pearson, dan kita juga menggunakan analisis korelasi misalkan Spearman, itu data yang sifatnya ada data yang biner atau ordinal. Kemudian kita juga bisa menggunakan analisis Kruskal-Willis. Kemudian
Tapi pada pagi ini saya akan hanya membahas terkait dengan analisis korelasi Pearson. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya kemarin menerima pertanyaan, ada yang request untuk analisis korelasi Spearman dan Kruskal-Wallis, tapi saya tidak karena keterbatasan waktu tidak bisa menyampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah ketika kita ada kesempatan lain akan dapat disampaikan. Jadi untuk analisis korelasi di R dapat kita lihat, ini adalah listing yang sudah saya buat. Pertama, kita sama prosesnya seperti awal, bagaimana kita men-setting data kita dan kita melihat. Kemudian kita akan ada listing bagaimana listing itu menjadi output rata-rata. Jadi ada dua opsi, kita dapat menggunakan data korelasi itu dari data rata-rata langsung, atau kita dapat menggunakan dari data yang mentarnya. Data mentar itu ada ulangan, terus kita bisa menganalisis sehingga dia berbentuk rata-rata. Jadi korelasi itu adalah data yang kita gunakan adalah data dalam bentuk rata-rata. Maka listing yang kita gunakan adalah di sini adalah masih kita menggunakan listing ada tambahan listing ya di sini. Mohon maaf saya kelewat. Di sini kita ada tambahan dua listing. Pertama kita menggunakan Agricole, kemudian kita ada juga tambahan package yaitu yang disebut sebagai core plot. Kalau untuk analisis secara data kuantitatif, kita dapat menggunakan analisis yang Agricole. Jadi untuk menampilkan data kuantitatif ini kita bisa menggunakan yang Agricole. Tapi untuk analisis secara visual ini masih secara kuantitatif untuk analisis korelasinya. Kemudian ini adalah bentuk dari korelasinya. Nah, bagaimana cara kita untuk melihat nyata atau tidak? Ini dapat kita lihat bagaimana korelasinya. Misalkan kalau false itu artinya dia tidak nyata, kemudian kalau true itu artinya nyata. Dan ini adalah bentuk tampilan ketika kita menggunakan visualisasi dari korelasi. Jadi ini kalau menurut saya pribadi ini suatu hal yang menarik. Ini adalah tampilan dasar bagaimana ketika kita membuat visualisasi dari korelasi. Sebenarnya kita bisa mengimprove juga untuk bentuk visualisasi ini. Nanti kita bisa tambahkan listing. Tapi memang ini adalah bentuk dasar yang akan kita tampilkan. Jadi saya kira ini jika kita gunakan untuk publikasi ini sudah cukup menarik dan orang menjadi lebih mudah. Jadi maknanya adalah kalau warna ini biru, semakin biru pekat artinya dia semakin semakin kuat positif korelasinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke analisis CD lintas atau analisis path. Ini adalah bentuk dari listing analisis. Kalau untuk path analisis ini sebenarnya tipe pembahasan yang kategori advance ya kalau untuk yang path, karena memang dia sudah spesifik bagaimana cara kita untuk melihat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari suatu perlakuan itu. Kalau di sini misalkan kita melihat pengaruh dari karakter-karakter terhadap produktivitas. Jadi kita melihat di sini ada karakter-karakter yang mensupport misalkan dari tinggi tanaman, jumlah anakan hingga bobot 1000 butir. Sedangkan yang kita ingin lihat untuk Y ini adalah untuk produktivitasnya. Bagaimana kita melihat hubungan antara pengaruh dari karakter-karakter komponen hasil itu terhadap produktivitas. Jadi ini dapat kita lihat bentuk dari untuk CD lintasnya seperti itu. Jadi memang untuk yang CD lintas ini nanti tergantung dari bidang ya Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau di bidang lain faktor-faktor apa yang menyebabkan setelah kita tahu analisis korelasinya, misalkan kita ketahui faktor karakter A atau peubah A, B, C itu berpengaruh atau berkorelasi positif dengan peubah C, maka kita akan melihat pengaruhnya itu secara langsung atau tidak dengan cara analisis CD lintas. Jadi tadi jika kita
menganalisis CD lintas untuk DR. Kemudian bagaimana untuk DR Studio? Kita kembali ke tampilan ini. Kita tidak lupa untuk menginstal package yang kita butuhkan sama seperti DR. Ada package library. Kita di sini lebih enak karena tampilannya ada warnanya. Kalau di R kan kita tidak ada warnanya, jadi kelihatan kayak plain gitu. Kalau di sini kita bisa membedakan kalau dia ada strip ini akan hijau, kemudian kalau ada salah nanti merah, terus kemudian nanti library ini untuk merecall. Kemudian kita set ini jadi hijau program seperti ini. Kemudian kita lakukan analisis korelasi Pearson sama seperti hasilnya sama seperti analisis di di A tadi. Kemudian ini adalah bentuk tampilan dari analisis korelasinya. Nah, baik, ini hampir sama dengan yang di R. Jadi nanti Bapak Ibu baru lebih jelas nanti dapat kita melakukan simulasi, karena kalau baru pertama dan kemudian melihat sesuatu yang kalau sudah terbiasa mungkin sekali lihat listingnya itu udah langsung tahu tinggal. Tapi kalau memang baru pertama memang kita butuh mengulang kembali. Ketika saya dulu belajar juga harus mengulang-ulang lagi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk terkait dengan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita nanti akan mungkin break 2-3 menit. Saya mohon izin untuk minum. Kita akan lihat buka untuk untuk demo terkait dengan analisis ini. Sementara saya kembalikan ke moderator sambil saya kirimkan file untuk selanjutnya. Saya kembalikan ke host terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Sambil bisa ngisi absen sambil saya. Wah, mantap sekali ya pemaparannya. Dan jangan lupa siap-siap juga untuk kita latihan demo ya Pak. Betul. Dan juga kami mohon ya kepada para peserta ya untuk bisa mengisi survei yang tadi kita jalankan, dan juga jangan lupa untuk bisa live report di Instagram masing-masing, dan juga jangan lupa untuk men-tag Instagram dari Excelnesia. Dan nanti postingan terbaik akan dapatkan hadiah. Selain postingan terbaik juga ada pertanyaan terbaik juga yang akan mendapatkan hadiah diskon 50% untuk kelas Bapak Dr. Terhadi. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi ya yang sudah admin kirimkan di kolom chat. Nah, jadi dengan mengisi presensi ini, seluruh peserta juga berkesempatan untuk menangkap voucher diskon 50% untuk kelas analisis Venn diagram, heatmap, PCA, dan Bplot. Dan maksimal pengisian ini pukul 14 hari ini. Dan juga nanti di sesi tanya-jawab, kita akan menampilkan pertanyaan yang waktu itu sudah dikirimkan melalui Google Form, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, bisa melalui kolom chat, seperti itu. Bapak Ibu juga bisa istirahat sebentar untuk minum sebelum kita mulai latihan demonya.
silakan dibuka juga WhatsApp grupnya. Ya itu saya share, nanti bisa di-download dulu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat jelas di layar? Nah, baik. Jelas suara saya, Kami? Agak kecil suaranya. Oh, agak kecil, Kakak. Halo, halo, tes, oke? Oke. Oke. Jadi Bapak Ibu, berikut ini adalah tampilan Art Studio. Jadi saya pilih yang Art Studio karena apa namanya
ini mungkin lebih gampang ya. Jadi kalau R itu kan kita tinggal masukkan coding, jadi kalau RStudio ini kita apa namanya bisa pilih. Jadi ini saya coba hapus dulu untuk seperti tampilan awal. Jadi memang ketika Bapak Ibu yang sudah menginstal R itu dapat apa namanya dapat mulai install, dapat buka di RStudio-nya sesuai dengan listing yang tadi saya apa namanya saya berikan. Jadi ketika awal tampilannya nanti mungkin nggak akan seperti ini karena ini sudah saya ketik analisis data, tapi nanti tampilannya akan mirip seperti ini. Maka langkah awal yang perlu kita lakukan kita ada beberapa opsi. Di sini untuk kolom file, misalkan di sini apa namanya kita bisa lihat ada beberapa menu file. Coba kita lihat di sini ada new file, new project, dan open file. Kalau new project ini coba kita contohkan. Nah, new project ini misalkan seperti ini. Jadi kita bisa lihat kalau new project tampilannya seperti ini. Jadi kita akan set di mana directory kita. Jadi kalau kita misalkan baru mulai kita setting directory, kita bisa misalkan new setting directory. Jadi kita belum punya, misalkan ya kita contohkan setting directory new project, kita klik, kita mau menyimpan di mana. Misalkan namanya Bapak Ibu bisa tuliskan latihan R misalkan. Tulis latihan R, terus kemudian akan disimpan di mana gitu. Terus misalkan ini di browser ya, misalkan Bapak Ibu biar gampang ketikkan aja di dokumen, agak gampang filenya. Misalkan di sini buat saja folder baru. Apa namanya, misalkan bisa dibuat nah, kalau misalkan nggak mau, lebih gampang kita klik aja di apa namanya, misalkan dokumen lah ya. Oke, sama dokumen aja, terus kita open. Jadi kita file kita atau folder kita, directory kita latihan R, kita berada di file output dari dokumen atau kita yang gampang lah multimedia misalkan di multimedia misalkan dari sini lah video ya, misalkan kita masukkan di RStudio, kita akan open. Jadi kita setting directory kita di sini bisa jadi dengan cara ini. Sekarang kita create project. Kita cek di bagian oke, biarkan dia untuk loading. Nah, maka dia akan muncul untuk project baru pada di latihan R di folder yang tadi. Coba ya kita cek dia di misalkan di multimedia di bagian RStudio lah, dia akan ada file ini latihan R. Itu cara kita untuk bisa melakukan setting project. Kalau dari awal. Nah, kalau seandainya kita sudah punya file penyimpanan yang sudah kita punya, maka kita nanti bisa lakukan dengan cara open. Ini sambil saya jalan, sambil saya jawab pertanyaan. Oke. Jadi apa filenya bentuk apa yang dibuka nanti? Filenya itu bisa TXT, bisa CSV. Jadi ada pertanyaan dari Pak. Ini apakah ada modulnya? Modul itu tadi file yang apa yang R itu bisa dibuka, Bu. Nah, saya kirimkan ini ya. Nah. Oke, jadi sambil saya kirimkan, jadi kita alternatif lainnya kita bisa membuka misalkan untuk open file. Jadi open file file yang tadi kita yang tadi saya kirimkan melalui WA itu bisa di-download untuk yang file R. Jadi misalkan tadi saya simpan di bagian praktis, Bapak Ibu dapat buka file praktis ini, kemudian open.
Nah, maka nanti akan muncul listing yang sudah ini saya buat. Ini bisa juga step by step-nya ada di sini. Tapi saya coba kirimkan ini. Jadi Bapak Ibu silakan coba dulu untuk membuka studinya, kemudian open file tadi hingga terbentuk tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu dapat cek di grup listingnya bentuknya versi Word sama nih seperti ini saya buat. Jadi pertama kita bisa open file tadi atau misalkan kita bisa yang ini new script. Ini adalah file kosong kita lakukan. Jadi apa yang harus pertama kita lakukan? Set R tadi yang saya jelaskan tadi kita bisa setting directory kita, misalkan kita sudah klik latihan R ini, itu artinya sudah directory itu sudah kita setting atau jika belum tersetting atau kita ingin setting tertentu maka kita dapat klik session, terus kemudian kita bagian choose directory, kita mau taruh di mana sebenarnya file yang akan kita baca gitu. Misalkan dalam hal ini di file RStudio dan di bagian file practice. Jadi saya sudah tentukan bahwa file directory ini ada di bagian sini practice. Kemudian kita open. Jadi kita sudah artinya set WD untuk directory file kita. Ya, itu Bapak Ibu seperti itu. Kemudian kembali ke sini. Ini adalah untuk awalnya hanya penamaan saja, jadi silakan kreasi saja. Kemudian yang harus dilakukan ada dua cara. Kita untuk secara manual kita bisa melakukan install package. Jadi Bapak Ibu silakan ketikkan ini install package ini. Namun ketika package kita sudah ada, kita dapat melihat di bagian package, kita dapat melihat di bagian misalnya sudah ada Agricole di sini sudah bawaannya sudah ada terinstall, jadi kita tinggal nanti dapat langsung nanti tinggal klik ini. Ya, klik ini sama dengan library Agricole. Nah, jadi kalau kita belum ada, kita install package kita. Misalkan cara install bagaimana? Dapat kita install secara manual mengetikkan perintah ini, atau kita bisa klik secara
bisa kita klik secara otomatis kita dapat klik ini install. Jadi kita cari package kita, misalkan Bapak Ibu ingin analisis heat map, tapi mulai hari ini tidak sampaikan, misalkan carilah analisis kita heat map ya, misalkan heat map. Jadi Bapak Ibu dapat klik heat map apa yang ingin dipakai package-nya, misalkan kita klik heat map 3. Jadi kita install package untuk heat map 3. Nah, nanti akan install jadi format seperti ini. Jadi ini versi apa namanya? Kemudian kita pertama harus install file fast cluster. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu coba install package sembarang untuk yang RStudio dengan ketikan program ini, bisa Agricole, kemudian bisa Powerplot, atau mungkin bisa package sembarang, bisa heatmap apa. Jadi setelah nanti sukses, maka akan ada tampilan seperti ini, sukses. Jadi tadi heatmap 3 ya. Coba kita satu lagi install. Tadi dia minta apa namanya? Minta fast cluster. Jadi coba kita install. Kita ketikkan misalkan ada fast cluster. Yang dia fast cluster, kita install. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan lihat apakah fast cluster kita sudah terinstall. Fast cluster. Ini ya, Bapak Ibu. Jadi sudah tinggal install ya. Oke. Setelah kita install package, maka yang harus kita lakukan adalah apa analisis yang kita ingin lakukan. Maka misalkan kita ingin melakukan analisis varian atau analisis keragaman, maka yang pertama harus kita lakukan, kita harus memanggil package kita. Jadi tahapan pertama adalah setting directory, kemudian kita lakukan install package kita. Setelah install kita harus istilahnya memanggil, maka kita harus ketik kalau secara manual ketik ini ada dari Agricole atau run. Coba ya kita coba ketik secara manual. Jadi misalkan ya kita ketik Bapak Ibu library. Terus nah jadi ini enaknya RStudio itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu coba enaknya seperti jadi kita akan ada pilihan. Kalau kita library itu mau library apa gitu, library biasa. Kemudian library ini dynam.app. Jadi kita jelas mau apa. Kita klik ini. Jadi kemudian kita klik di sini. Kita mau apa? Kita misalkan contoh Agricole. Kita ada langsung Agricole. Jadi kalau kita salah-salah ketik itu akan dikasih tahu oleh mereka, oleh RStudio. Jadi ya, kenapa kok saya sebut tadi sangat navigate. Jadi kita dapat dibimbing secara mudah di RStudio ini. Kalau kita klik Agricole, maka kita klik run atau control enter. Gitu. Oke. Terus kemudian ini setelah kita masukkan, kita setting directory ini. Setelah tadi kita sudah melakukan setting directory, kita tidak perlu ini karena ini adalah konsep yang di R manual. Nah, ini biasanya kesalahan yang terjadi di R untuk yang R manual itu adalah kesalahan slash, karena kadang-kadang kenapa kok salah? Saya contohkan Bapak Ibu, misalkan kadang-kadang kita ngopi seperti ini, RStudio, terus kemudian kita copy atau file practice, kita copy, oke. Terus kita copy di sini. Nah, kebanyakan kalau dulu ketika di kampus itu mungkin kesalahannya adalah kita ngopi jadi kebalik ini slash-nya. Jadi kan kayak kalau kita ngopi langsung kan kebalik seperti ini agar kita tahu file kita ya kalau manual di R. Nah, tapi di RStudio format ini sudah jadi harus hijau untuk tahu itu benar atau tidak. Dan seperti ini kemudian harusnya kita betulkan. Nah, dia udah mulai hijau, kalau kita betulkan
tambahkan. Nah, dia jadi nanti jadi hijau. Jadi apa ya? Oh, dia kurang harus ada set reading. Jadi setting di mana file directory kita. Itu set dan oke, jadi kita ikuti seperti ini, Ibu. Kita tambahkan oke. Ini adalah agak sama. Ada gangguan. Oke, terus kemudian setelah kita setting ini, kemudian kita lakukan pembacaan data kita. Kita klik run, maka soal kita akan, setelah kita, ini artinya ketika biru seperti ini, dia datanya terbaca. Kemudian kita melakukan, kita lihat data seperti yang saya lakukan tadi. Nah, ini sudah benar artinya data. Jadi pertama, kita harus setting ke directory, kemudian kita lihat data kita dan baca, dan kita amati struktur dari data kita. Artinya head itu adalah kepala, jadi data kita bisa menampilkan kepala data kita itu seperti apa, kemudian tail-nya adalah ekor dari data kita itu seperti apa. Nah, terus kita lakukan pembacaan struktur data. Nah, jadi ini kan ada file integer ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti mudah-mudahan kita bisa mengadakan kelas bagaimana untuk membahas lebih dalam bagaimana sebenarnya itu analisis rancangan lengkap, kemudian rancangan acak kompos. Ini kan filenya masih bentuk bilangan bulat atau integer. Kita rubah tadi yang seperti saya jelaskan, kemudian kita ubah sehingga muncul data seperti ini. Oke. Terus dapat kita ikuti terus untuk cara prosesnya. Nah, ini di sini kita untuk penentuan coefficient variance kita dapat sesuaikan dari model ataupun dari namanya. Jadi tadi di sana kalau nggak salah sambil pertanyaan ada pertanyaan terkait dengan tadi ini selain. Oke, ini hampir sama seperti yang di tadi. Mungkin karena jam 11, ini bisa masuk sambil sesi tanya jawab aja ya Mas Fahmi. Nanti saya sambil masuk lagi ke sini. Ya bisa ditampilkan set pertanyaannya Mas. Oke, saya langsung saya jawab aja deh. Jadi yang pertama ini ada pertanyaan bagaimana cara saya untuk belajar analisis data dari awal sebagai seorang pemula. Ini nanti moga-moga yang bahasa Inggris nanti mungkin bisa PM langsung, nanti bisa jelaskan dengan bahasa Inggris. Jadi pertama, bagaimana cara kita untuk belajar analisis data? Pertama, kita harus apa yang kita inginkan. Misalkan analisis itu sebagai contoh, seandainya kita ingin analisis secara untuk analisis rancangan acak lengkap, maka kita harus tahu analisisnya dulu. Jadi kita mau buat data itu seperti apa. Jadi sebenarnya statistik itu adalah sebagai sebuah tools atau sebagai sebuah alat. Jadi jangan jadikan statistik itu sebagai suatu tujuan akhir yang kayaknya itu hal yang harus, tapi tidak. Jadi statistik itu sebagai suatu tools bagaimana kita untuk menggambarkan atau merealisasikan tujuan kita. Jadi pertama kita harus tahu apa yang akan menjadi tujuan kita. Nah, sekarang kita tahu misalkan seperti rancangan acak lengkap, acak kelompok, atau kita ingin akselerasi,
maka hal selanjutnya ya kita harus tahu sebenarnya bentuk seperti apa yang ingin kita wujudkan ya. Terus apakah model seperti apa, kita harus paham dulu cara untuk membaca data. Nah, setelah kita paham cara untuk membaca data, maka barulah kita mulai masuk terkait dengan step-step yang tadi saya jelaskan dari awal ketika membahas mulai bagaimana cara kita install art dan hingga terakhir. Secara ringkas seperti itu. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan Art dan Art Studio dibandingkan dengan software lain seperti MS Paint, SDS, Asas, Minitab, Stata, dan Eevee. Jadi memang kalau kita bicara kelebihan dan kekurangan, memang ini setiap orang kadang cocoknya tuh aku pakai program ini, cocoknya pakai program ini. Tapi satu hal yang bisa saya sampaikan bahwa ketika kita menggunakan art, kita pertama jelas free, terus kemudian kita tidak dibatasi terkait dengan untuk mendevelopnya. Jadi sebenarnya ini jawabannya subjektif ya. Bagi Bapak Ibu yang suka terkait dengan misalkan program yang sifatnya lebih simpel, kemudian kompleks dan langsung bisa digunakan, saya kira program-program yang lain seperti SPSS, kemudian Tab, Stata ini atau SAS itu mudah. Contoh misalkan seperti SAS, SPSS ini atau Minitab itu juga banyak juga digunakan untuk di pertanian, dan ada orang yang lebih enak kalau pakai SAS, lebih ini juga itu preferensi, tapi memang mereka berbayar. Kemudian apalagi SPSS ini kan juga lumayan mahal ya kalau license ya. Dan di Indonesia ini memang kadang-kadang hal yang memang menurut saya perlu diimprove adalah kita harus berusaha untuk beralih dari software yang sifatnya tanda kutip itu license. Ya ketika kita bisa membeli secara license nggak masalah, tapi kalau belum kita harus membuka peluang untuk yang open source, dan ketika hasilnya bagus kenapa tidak gitu. Saya awal juga saya juga menggunakan software dulu sempat SAS, cuma kadang-kadang SAS ini kalau ya hanya bisa tertentu ya, kalau yang Windows-nya tidak semua kompatibel. Karena kalau Windows update dia nggak ikut karena tidak bayar. Iya, SAS juga enak. Terus saya kira itu untuk yang kalau Stata dan Eevee ini kan lebih banyak di bidang ekonomi ya. Itu kan mereka kuat compact, lebih simple seperti model Excel, kemudian lebih kuat di secara grafik ya. Kalau di SAS juga kita bisa menggunakan Dplot itu kita bisa memvisualisasikan data kita. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, saya biasa memakai Stata dengan tampilan data seperti Excel. Di R saya masih bingung apakah vektor dan lain apakah sama dengan variabel. Jadi maka mungkin untuk bisa melihat data yang sudah kita edit di R dalam bentuk tampilan dan data seperti Stata. Jadi bisa, tadi tampilan yang kita lihat misalkan seperti di ArtStudio tadi ya. Jadi kan kita bisa melihat bahwa ada tampilan yang tampilan di atas ya, seperti ada variabel yang tadi saya tunjukkan. Ketika kita import, kita bisa tahu sebenarnya bentuk data kita itu persis seperti Excel. Dan kalau di di ArtStudio kita bisa melihat berbagai jenis data. Nanti saya tunjukkan mungkin di akhir setelah sesi ini. Saya boleh di stop dulu Mas Ami ya. Kalau saya mau melihat studio. Jadi Bapak Ibu dapat melihat bagian environment. Jadi di bagian environment ini kita bisa melakukan import data. Jadi kita bisa melihat import data itu kita ada beberapa bentuk data. Kita bisa yang base, coba ya kita cek base. Misalkan base ini kita bentuknya bisa dua, bisa bentuk CSV maupun bentuknya TXT. Jadi itu bisa. Contoh ya, saya sudah bentuk file bentuknya CSV. CSV saya buka, kita bilangnya seperti ini. Jadi ini kita bisa tahu, kita bisa cek data kita benar atau tidak. Artinya encodingnya ini kita misalkan auto, kemudian row names ini automatic, artinya coba ya kita tes
misalkan kata kita bisa atur, misalkan untuk apa namanya, untuk atas itu kolom pertama atau yang mana, misalkan bisa kita atur. Kemudian pemisahnya adalah koma. Yang koma ini kita bisa lihat, ini kan ada koma ya di samping ini ada ya, ada koma di pemisahnya. Jadi kalau kita cek data ini, kemudian ini jadi coba kita import. Nah, kita bisa lihat data kita benar. Nah, ini sebagai apa namanya, peubahnya. Dari mulai ini peubahnya adalah dari sini ya, kita harus bedakan. Ini ada sederet data yang mirip seperti Excel bentuknya. Terus ini ada di sini ada replication, gain, ada genotype atau varietas, tinggi tanaman, ini sampai ini. Ini adalah bentuk peubah. Saya masukkan di sini. Ini adalah karakternya. Contoh ini adalah contoh dari struktur data. Terus apakah tidak mungkin kita mengambil bentuk lain? Bisa. Kita coba ambil bentuk Excel. Misalkan Excel nanti akan seperti ini bentuknya. Kita akan coba kita browsing. Tadi coba saya ambil tadi yang bentuknya sudah Excel. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sebelum dilihat maka akan bentuk data seperti ini. Oh, ternyata sudah benar. Ini bentuknya double C, double. Kemudian oke, kita read data ini, kemudian kita import. Nah, sama yang tadi seperti ini. Oke, boleh lanjut pertanyaannya. Oke, bagaimana cara memahami apa harus memegang panduannya, sintaks atau harus hafal? Ya, terus kalau sebenarnya kita tidak harus hafal, jadi banyak referensi-referensi yang kita bisa gunakan untuk sintaks ini. Dan apa namanya, nanti hafal itu karena biasa. Jadi kalau kita R itu awal-awal mungkin canggung, tapi lama-lama apa namanya, lama-lama kita bisa lebih mudah gitu. Terus bagaimana cara efektif untuk memahami sintaks R dan cara identifikasi error pada data. Nanti untuk memahami kita memang pelan-pelan belajarnya, kita sebenarnya makna ini apa, kemudian bagaimana cara kita ngelingnya. Terus untuk identifikasi error nanti akan, ketika dia error nanti tidak akan bisa muncul ya. Kemudian yang kelima, saya kesulitan dengan bahasa pemahamannya. Apakah ada strategi memahaminya untuk orang-orang statistik? Sebenarnya kita perlu sabar sih sebenarnya. Kalau dulu saya sebenarnya juga bukan orang statistik ya, tapi ketika kita pelan-pelan belajar, kemudian kita pertama cara untuk kita menyukai sesuatu itu adalah kita cari hal yang menyenangkan dari hal itu. Kalau saya menyukai dari hari ini adalah dari yang visualisasinya, seperti tadi yang korelasi itu kan menarik ya, kita biasa korelasi itu kan plain, tabel, kemudian dengan angka-angka. Nah, kalau kita bisa menyajikan dengan dengan secara visual itu kan orang lebih enak, dan dalam publikasi jurnal ilmiah kita lebih enak. Apa yang harus dipersiapkan untuk data? Coba tes. Tadi seperti yang saya jelaskan. Next. Penggunaan alat bisa di molekular analisis peternakan, bisnis bioscience bisa. Jadi tergantung dari spesifikasi kita ingin analisis seperti apa. Tergantung dari tujuan kita. Memang mungkin ada package yang khusus. Jadi sebenarnya package itu kan develop oleh seseorang ya. Jadi misalkan agrikole kita pakai untuk peternakan, ketika dia masih masuk dan make sense ya kenapa tidak, masih bisa. Tapi ketika ada yang nggak bisa, kita kembangkan, kita cari package yang sesuai. Kemudian uji relasi apakah sama dengan uji lanjut polinomial, ortogonal, beda. Jadi relasi ini beda dengan polinomial. Kalau relasi kan kita membandingkan dari dua ubah ya untuk melihat. Kemudian kalau polinomial ini pembahasan yang berbeda. Kemudian 9,
cara menyusun grafik dari ANOVA di RStudio. Ini maksudnya apa ya, grafik? Apa grafik uji lanjut tadi? Kalau yang uji lanjut tadi seperti yang saya tampilkan. Kalau grafik biasa bisa nanti bisa ditunjukkan. Kemudian penggunaan analisis hubungan antara parameter pertumbuhan tanaman RAL, RAH, PCA, clustering, mapping, wah mantap. Mapping, analisis multivariat, analisis regresi. Ya, bisa. Untuk yang parameter pertumbuhan tanaman ini bisa. Jadi tadi RAL sempat saya contohkan RAL, RAK, PCA nanti tidak saya bahas, dibahas teman saya. Clustering juga nanti bisa heatmap clustering atau nanti clustering sendiri dengan menggunakan dendrogram juga ada, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa dibahas. Genome mapping ini sebenarnya bisa juga ada analisis multivariat. Ini multivariat itu sebenarnya ada PCA itu masuk multivariat, kemudian studi lintas itu sebenarnya sudah kategori apa advance juga yang multivariat. Kemudian genome mapping bisa, kemudian analisis regresi dan korelasi ini bisa banget, bisa. Terus coding mix analisis bisa, tapi memang saya yang coding mix ini saya harus cek lagi ya. Kalau nanti yang bertanya ini sebenarnya pertanyaannya digabung beberapa komponen, nanti bisa setting ke admin atau kirim email saya. Terus GWAS nanti dari kemarin tuh Pak Widya ya, tetap dikonsultasikan admin saya. Kemarin belum dapat kita Pak yang memang apa dalam bidang GWAS juga. Ini GWAS kan dalam bidang pemetaan genomik. Oke. Mungkin beberapa chat ya, coba lihat. Karena waktu terbatas. Yes. Mungkin bisa dipilih juga Mas dari pertanyaan yang ada di kolom. Saya coba sisir aja deh. Instansi ya. Oke. Coba saya screen aja kali ya. Nggak bisa ya? Nggak usah deh. Kalau itu masih memiliki kendala terkait, oke. Nah. Bertanya dasar statistik bagaimana tentuan memilih analisis post hoc, LSD, 2K, DANET, dan lain-lain. Jadi kalau untuk menganalisis uji lanjut, jadi kita memang tentukan dari pertama kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Misalkan untuk analisis uji lanjut itu seandainya kita misalkan contoh kita LSD kan uji data kecil, artinya bahwa perbedaan yang kecil itu sudah memberikan pengaruh nyata. Jadi apa namanya? Misalkan kita untuk perlakuan-perlakuan yang sifatnya responnya itu lambat gitu. Kalau dia lambat, ya ketika kita kalau udah LSD itu jadi ibaratnya tuh kasar banget LSD itu, jadi tidak tegas. Ya perbedaan kecil sudah berbeda. Kalau dia 2K ini dibilang agak tegas ya. Jadi dia tuh harus betul-betul beda. Misalkan satunya karakter pengamatan misalkan 10, satunya 15. Secara 2K 15 dan atau 10 20. Kalau secara 2K ya harus dikatakan tegas. Jadi rentang itu harus jauh. Mungkin kalau LSD kita beda sedikit, misalkan 15 itu udah beda nyata, tapi kalau 2K kita belum. Jadi, kalau DANET itu dia kita khusus membandingkan dengan apa namanya dengan pembanding. Misalkan kalau di kami pertanyaan itu dengan misalkan variabel pembandingnya apa, jadi khusus satu itu. Jadi misalkan ada varietas ABC terus membandingnya D, jadi dibandingkan dengan AB, CD itu. Jadi tapi kalau yang LSD dan 2K dibandingkan antar varietas itu dan lain-lain banyak juga. Kemudian package apa saja untuk pembuatan dendrogram, heatmap dan lain, misalkan jumlah listnya tinggal misal package ada yang listingnya Pak Asti, semoga bisa di share. Jadi nanti kita bisa pakai yang namanya package apa ya istilahnya segmen kalau nggak salah saya sempat baca. Jadi kita bisa langsung login di package yang sudah kita keep sekaligus. Jadi
nanti kita bisa langsung, memang baiknya itu kalau kita analisis kita langsung install semua package-nya. Nanti ini PR nanti bisa barangkali bisa bantu ngirimkan package untuk yang analisis yang dibutuhkan. Jadi, bisa kita rilis juga nanti barangkali di Instagram automasi. Jadi package A ini fungsinya untuk ini, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Apakah pet analisis tidak ada plotnya agar tidak dibuat? Ada Bu dengan package lain, tapi pasti tidak ditampilkan. Nanti pembahasan selanjutnya bisa membahas terkait dengan spesifik korelasi dan pet analisis. Lalu untuk korelasi, kapan kita menggunakan data rata-rata dan kapan pakai data individu. Sebaiknya kalau korelasi data rata-rata Ibu, karena tergantung tujuan kita ya, membandingkan karakter atau membandingkan individu. Biasanya kalau di korelasi itu nanti akan ada tulisan misalkan jumlah sampel, misalkan n sama dengan berapa, jadi kita harus tahu. Kemudian CSP bisa dua-duanya Pak. Kemudian bagaimana cara membuat hasil uji, di situ tadi sudah ada, dapat dilihat di panduannya, nanti akan saya kirimkan juga. Listing, bagaimana cara mendapatkan listing ANOVA. Oke. Nanti ada beberapa website untuk bisa mendapatkan berbagai listing. Contoh yang paling ini kita dapat melalui keran tadi Bu, CRAN, jadi dapat kita install package-nya. Kalau tadi tidak ada, kita bisa download secara manual. Apakah setiap package telah selesai di isinya? Setiap package setelah tersedia di listingnya tidak. Jadi listing dengan package itu beda Mbak. Jadi kalau package itu adalah semacam sebuah gerbang ya, untuk kita bisa menerjemahkan listing kita. Jadi memang listing kita itu tersesuaikan dengan package rame badan itu khusus advertiser ya, dapat saya warning. Kalau warning nggak masalah ini Bu. Jadi kalau rebadi gateway untuk warning tidak masalah, asalkan tidak error, karena warning ini biasanya hanya versi saja, asalkan package-nya bisa terinstall. Oke, sobat, ini bagus pertanyaannya. Jika analisis sudah tersedia, apakah dengan A tidak perlu? Untuk sobat ini kan open source dari Pak Agni Guntur, bagaimana cara mencari dan memilih package yang benar valid dibuat oleh perusahaan dan berasal dari instansi terpercaya. Bisa kalau untuk memilih package ini biasanya ada publikasinya Pak, bisa di GitHub atau di atau di keran tadi. Terus kemudian biasanya ada beberapa ilmuwan yang dia itu menerbitkan package. Misalnya Agricole ini salah satu ilmuwan yang buat coding, jadi ilmuwan yang ahli dalam bidang komputer, kemudian dia kerjasama dengan bidang tertentu. Terlalu cepat ya Bu, nanti maaf, jadi nanti akan share videonya karena waktunya terbatas. Menemukan script terbaru dari berbagai package aplikasi art. Jadi banyak di internet, bisa di GitHub, atau saya biasanya pakai STDA, itu lumayan bagus. Oke, Edison, dapatkan sebuah dapatkah dibuat sepakat untuk alternatif hanya kesimpulan untuk mendapatkan program dari matriks ini itu korelasi genetik, analisis genetik. Kalau yang korelasi genetik sama PET ini, kalau yang korelasi genetik saya biasanya pakai NetKR Pak Edison. Jadi kalau di R studio ini saya kadang-kadang juga belum ketemu kalau korelasi genetik. Mungkin nanti bisa dikembangkan, bisa mengembangkan Pak untuk yang korelasi genetik, karena saya biasa pakai NetKR korelasi genetik. Kalau PET analisis genetik ini saya juga ini belum ada juga. Sejauh ini ya, saya belum ketemu. Nanti kalau mudah-mudahan ada, bisa di-share. Nilai genetik yang penting dalam BCA, Biport, dan cluster. Kalau Biport sama cluster ini masih ada. Biport dan cluster ini masih ada di BCA. Apa perbedaan
Anaconda dan Python. Mohon maaf, saya harus cek lagi karena saya belum tahu Anaconda dan Python. Saya kira itu, mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin secara umum pertanyaan seperti itu karena kita keterbatasan waktu. Jadi nanti Bapak Ibu yang kali yang ingin bertanya lebih dalam dapat mengirimkan WA ke admin atau nanti dapat email ke Indonesia. Nanti semoga kita dapat merilis jawaban dari pertanyaan ini. Jadi saya kira itu. Kami saya kembalikan ke. Baik, terima kasih kepada Bapak Miftahul Rizky. Nah, tadi kita juga melihat banyak banget ya pertanyaannya. Dan mungkin apakah ada kelas lanjutan nggak nih, Pak? Wah, Pak Rizky ya? Semoga nanti kita tahu. Oke. Yang lebih spesifik. Kan baru dilihat dari pertanyaannya banyak banget ya, dan bermacam-macam seperti itu. Okay. Baik, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan sebelum menutup acara kita pada hari ini, kami mohon ya kepada para peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya, karena akan ada sesi foto bersama. Boleh minta tolong diaktifkan kameranya? Untuk gayanya boleh terserah ya, atau tunjuk tangan seperti ini juga nggak apa-apa. Senyum. Bentar, saya cek dulu ya. Ya, beberapa ini ya, beberapa gelombang fotonya. Bapak, Ibu, dimohon untuk bisa menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Tapi yang nggak apa-apa yang belum juga takut nggak boleh ya. Sebentar ya. Karena ada beberapa slide. 1, 2, 3. Sudah, dapat. Oke. Sudah selesai kita sesi foto bersamanya, dan juga jangan lupa untuk live report di IG dan men-tag Axelnesia. Terus juga nanti akan ada hadiah menarik untuk live report IG termenarik, dan juga pertanyaan yang paling menarik. Mendapatkan diskon sebesar 50% ya untuk kelas Dr. Turhadi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf ya apabila dalam penyelenggaraan acara ini banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Salam. Ada beberapa. Terima kasih. Sama-sama Bu.